Halo, selamat datang di Strawberry Sea, podcast biasa aja, tapi ya semoga kamu suka. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Oke, di episode kali ini aku mau bahas yang sebenarnya ini banyak banget dialami sama orang, dan aku sendiri pun juga masih sering ngalamin ya guys ya. Yaitu, kita punya banyak agenda, rencananya mau produktif, rencananya mau ngerjain ini, itu, tapi malah ditunda-tunda. Terus tiba-tiba, deadline-nya banyak banget, tugasnya numpuk, kayak bener-bener, nggak tahu ini gimana, gitu. Siapa yang sering kayak gitu? Angkat tangan. Angkat tangan sekarang. Gue yakin hampir semua orang tuh pernah ngerasain ini. Kayak punya janji buat produktif, tapi malah nggak dilakuin. Nah, episode kali ini tuh kita bakal membahas kenapa sih kita sering banget ngalamin hal itu, dan gimana caranya supaya kita tuh bisa keluar dari perangkap itu, gitu. Ini ada sedikit apa ya, insight, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa teman-teman ambil lah, gitu. Jadi, gini deh, weekend rencananya kayak uh, mau ngerjain tugas yang ini, terus nanti mau ada janji sama temen buat ngerjain tugas ini, terus nanti ada rencana buat bikin konten, terus ada janji sama diri sendiri apa gitu. Wah banyak deh, intinya udah di list, dibikin agenda, hari ini aku mau ngelakuin ini, itu, hari ini aku mau produktif, gitu. Rasanya kayak, wah keren banget, banyak banget tuh agendanya, wah keren banget, weekend produktif. Rasanya udah semangat banget kan, tapi ternyata tiba-tiba um, kita yang nentuin tugas-tugas itu tadi tuh malah lari dari tanggung jawab kita. Kayak tiba-tiba nggak jadi produktif. Coba deh introspeksi dulu, siapa yang biasanya kayak gitu, tiba-tiba kayak scrolling, terus nanti lihat video-video lucu, lanjut scrolling, terus tiba-tiba ada drakor yang menarik, kayak, drakornya kok memanggil-manggil, drakornya rencananya mau nonton 1 episode dulu, tapi ternyata malah lanjut sampai ending. Siapa yang kayak gitu? Ayo angkat tangan. Ya, aku juga pernah sih. Tapi ya gitulah, kalau efek dari nunda-nunda ya guys ya, pasti nanti di ending kamu bakal dikejar-kejar sama yang namanya deadline. Deadline itu bener-bener kayak mematikan banget, garis mematikan. Karena bayangin aja, kamu yang awalnya tugasnya cuma sehari 1, karena kamu tunda, karena kamu scrolling, kamu malah nonton drakor berepisode-episode, nggak kamu kerjain, nggak kamu laksanain rencana-rencana produktifmu itu, deadline menanti kamu. Nah sekarang kenapa sih kita kok bisa sering banget nunda-nunda pekerjaan? Kenapa kok kita sering banget nunda-nunda tugas-tugas kita? Sebenarnya ada beberapa alasan yang cukup umum dan ya kita pakai yang general-general aja. Bisa jadi karena kita tuh ngerasa tugas itu tuh berat banget, kayak nggak menarik dan cenderung buat kita tuh jadi kayak, kok berat banget ya, nggak tertarik, jadi kayak males ngerjainnya gitu. Misalnya kamu ada tugas mata kuliah yang menurut kamu tuh susah banget, bener-bener kayak susah banget, bayanginnya aja tuh kayak mau, wah gitu, baru bayangin aja udah kayak gitu. Nah makanya dari itu kamu malas ngerjain, ditunda, karena kamu beranggapan tugasnya itu susah, tugas ini tuh kurang menarik, kayak mengerikan gitu. Jadi tuh kayak kamu tuh seakan-akan tuh, apa ya, cari-cari alasan buat nggak mulai, buat nggak segera ngerjain gitu. Atau bisa juga alasannya karena ini, "Alah,
masih lama, Allah, deadline-nya masih minggu depan, Allah, deadline-nya masih nanti akhir tahun, gitu. Karena kamu beranggapan bahwa deadline-nya tuh masih lama. Padahal tugasmu itu tuh mungkin bisa jadi dia tugas yang bertahap. Jadi kalau misalnya dikerjain secara tiap hari nggak sebegitu sulit, tapi nanti kalau udah numpuk, kamu yang harusnya setiap hari bisa ngerjain selembar. Tapi kalau ditunda, nanti kamu di akhir tahun ngerjainnya berapa lembar? 365 lembar. Dan bisa jadi juga sama ini, rasa takut gagal atau nggak sempurna. Jadi tuh kadang tuh nunda-nunda tuh juga bisa karena ini loh, karena kita tuh pengen semuanya tuh sempurna, sampai hal itu tuh nggak dikerjain sama sekali. Contohnya, aku pengen banget ngonten, pengen banget lanjutin podcast ini itu, tapi aku masih mikir kayak aku belum punya background yang bagus, aku belum punya device yang mumpuni, aku belum punya ini, belum punya itu. Itu yang aku pikirkan. Tapi sekarang aku sadar bahwa nggak harus tunggu sempurna dulu buat mulai sesuatu. Jadi, buat apa kita terus menunda? Kayak kalau kita terus ngejar yang namanya sempurna, itu tuh nggak akan ada habisnya. Karena pada dasarnya tuh kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, guys. Masya Allah. Nah, yang marah itu tuh gini, kalau kita terus-terusan nunda, tiba-tiba dikejar deadline, rasanya tuh kayak kejar-kejaran sama waktu kan. Pernah nggak sih kamu tuh, ini kita ambil contohnya yang sehari aja deh. Kamu seharian itu tuh, andai kata ini hari Senin, kamu matkulnya tuh cuma satu, dan matkul satu itu ada tugasnya yang deadline-nya itu nanti malam jam 23.59. Dan kamu beranggapan bahwa jam 10, masih ada waktu, masih nanti aja deh habis asar, nanti aja deh kalau udah habis isya, nanti dulu deh, scrolling dulu. Sampai tiba-tiba waktu menunjukkan pukul 23.00. Dan ternyata tugasmu banyak banget, harus nulis ini itu. Wah, burn out yang ada. Itu. Dan hasilnya apa ya? Kalau kayak gitu tuh, kamu kan buru-buru nih. Hasilnya tuh biasanya tuh malah nggak maksimal. Terus kamu juga malah jadi stres kayak, aduh gimana nih? Bikin kamu nggak fokus. Terus kualitas kerjaanmu tuh pasti bakal menurun otomatis itu. Kayak kamu nggak fokus tuh pasti kualitasnya itu tuh pasti bakal turun. Ditambah lagi ada stres karena deadline. Wah, bentar lagi jam segini, bentar lagi. Jadi kayak kamu tuh work under pressure. Bener-bener kayak yang beban banget gitu. Alih-alih jadi lebih produktif, malah kita tuh jadi terbebani dan nggak bisa maksimal. Dan yang pastinya kalau kebiasaan ini tuh terus kamu lanjutin, bisa bikin kita merasa nggak puas sama hasil kerjaan kita sendiri. Dan bisa jadi hidup dalam zona yang terus kejar-kejaran sama deadline. Kayak ngeri banget gak sih kamu hidup dalam zona yang kejar-kejaran sama deadline, nggak tenang hidupmu, stres tiap waktu, nggak mau kan? Makanya kerjain. Kalau bisa nih kamu nonton video ini, misalnya kamu ada tugas, stop dulu video ini, kamu lanjutin dulu tugasmu. Itu malah lebih baik. Pertama, tentuin mana yang harus dikerjain duluan, mana yang bisa ditunda. Jadi aku tuh sempat ada baca namanya 4 kuadran, 4 skala kuadran. Yang kuadran pertama itu penting mendesak, penting mendesak. Yang kedua itu penting tidak mendesak. Kedua, penting tidak mendesak. Ketiga, mendesak tidak penting. Dan yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Aku tuh nggunain metode ini udah dari aku SMA dan itu tuh bener-bener
menurutku works banget, walaupun kadang masih ada kayak agenda-agenda yang tidak terduga. Jadi ya udah sih, ditambah-tambahin aja. Tapi menurutku ini benar-benar metode yang paling works sejauh ini. Dibagi jadi 4 skala kuadran. Mungkin teman-teman bisa juga gunain metode ini. Dan satu lagi biasanya aku juga combine sama teknik Pomodoro kalau teman-teman tahu. Aku mau nyampein ke teman-teman bahwa jangan takut buat mulai dan kerjain sekarang kalau kamu baru nunda suatu tugas, kerjain sekarang juga. Karena yang kita butuhin itu sebenarnya langkah pertama. Jadi yang berat itu sebenarnya memulainya. Biasanya kita tuh akan lebih mudah buat ngelanjutin daripada mulai gitu. Jadi menurutku nggak harus sempurna dulu buat memulai teman-teman. So ya, sekarang lakuin guys. See you!